no keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Halo, aku Siti Aisyah itu Syadah. Aku Wizard Rahayu. Jadi kami berdua akan menceritakan dua tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini yang berperan untuk kemerdekaan Indonesia. Terkadang dalam kehidupan kita lupa bahwa ada banyak kisah inspiratif yang harus kita teladani. Kita kembali lagi di podcast Ruang Cerita, tempat di mana kita bersama-sama menggali cerita, membahas ide dan mendapatkan perspektif baru dari berbagai topik yang menarik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup dari kedua tokoh tersebut. Nah, jadi siapkan dirimu untuk duduk santai dan menikmati obrolan seru yang penuh inspirasi. Let's get started. Jadi, Raden Dewi Sartika itu lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai pahlawan Indonesia yang menjadi pelopor pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Pada saat itu, pendidikan untuk perempuan sangat terbatas dan bahkan dianggap tidak perlu. Namun, Dewi Sartika berani mematahkan anggapan itu dengan mendirikan sekolah untuk perempuan, yaitu Sekolah Istri pada tahun 1904. Sekolah ini kemudian berkembang menjadi contoh penting dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi perempuan. Nah, sekarang bagian Raden Ajeng Kartini untuk dijelaskan bagaimana latar belakangnya. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh wanita Indonesia yang sangat berperan sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Nah, beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Nah, Kartini adalah putri keluarga bangsawan Jawa yang memiliki pemikiran maju. Nah, meskipun mengenyam pendidikan di sekolah rendah Eropa atau disebut dengan EILS, tetapi ia harus berhenti sekolah pada usia 12 tahun karena adat istiadat Jawa saat itu membatasi pendidikan pada perempuan. Nah, Kartini tumbuh menjadi pribadi yang gemar membaca dan menulis. Ia banyak membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar dari Eropa yang menginspirasi untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan. Melalui surat-suratnya kepada teman-teman korespondennya di Belanda, Kartini menuangkan gagasan tentang ketidakadilan sosial dan budaya yang membelenggu perempuan Indonesia, khususnya tentang akses pendidikan. Nah, jadi giliran aku menanya kepada Kak Ayusa tentang apa sih yang memotivasi Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah khusus perempuan di masa itu. Jadi, inspirasi terbesar Dewi Sartika datang dari ibunya, yaitu Nyi Raden Rai Permas yang sering mengajarkan anak-anak di lingkungannya serta budaya dan nilai-nilai luhur. Selain itu, Dewi Sartika juga mendapat dukungan pendidikan dasar dari pamannya yang merupakan tokoh pendidikan di Sunda. Melihat realitas bahwa perempuan tidak diberikan kesempatan belajar seperti laki-laki, Dewi merasa terdorong untuk mengubah hal tersebut. Motivasi ini makin kuat dengan pengaruh kolonialisme yang membatasi peran perempuan halnya di rumah. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita teladani sebagai seorang pelajar dari Raden Ajeng Kartini? Nah, jadi yang harus diteladani dari R.A. Kartini adalah yang pertama, semangat belajar dan cinta ilmu. Yang kedua, keberanian dalam menyuarakan pendapat. Lalu, kepedulian terhadap sesama perempuan. Selanjutnya yaitu tidak menyerah pada keadaan. Dan yang terakhir, berpikir maju untuk masa depan. Luar biasa ya kedua tokoh kita yang kita ceritakan di ruang cerita kali ini. Nah, jadi kalau di Dewi Sartika, apa warisan yang paling penting yang ditinggalkan Raden Dewi Sartika bagi generasi saat ini? Warisan terbesar Dewi Sartika adalah keyakinannya bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan berkontribusi di masyarakat. Hal ini mendorong munculnya gerakan-gerakan pendidikan dan pemberdayaan perempuan lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Prinsip-prinsip yang ia tanamkan masih relevan hingga saat ini, di mana kita terus berjuang untuk kesetaraan pendidikan dan kesempatan bagi semua.
Dan tentu Raden Dewi Sartika juga mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian kecil. Ia memulai dengan mengejar anak-anak di halaman rumahnya, namun dampaknya terasa hingga ratusan tahun kemudian. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk berani bermimpi besar dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Nah, itu dia pesan yang sangat mungkin bisa membuat kita termotivasi dari kedua tokoh tersebut yang memiliki semangat yang membara untuk kesetaraan pendidikan bagi perempuan di Indonesia kita ya. Nah, jadi kita sudah berakhir di sesi kali ini. Jadi terima kasih untuk sudah mendengarkan ruang cerita kami. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa inspirasi dan perspektif baru buat kalian semua. Nah, jangan lupa untuk follow podcast ini supaya kalian gak ketinggalan episode seru lainnya dan pembahasan seru yang bermanfaat. Nah, kalau ada ide atau topik yang kalian ingin dengar dari kami, kirimkan pesan atau komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you!